Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wa yaqulu qawlan sadida. Wa qala aidan fi ayatil ukhra wa la tahinu wa la tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Wa qala aidan fi ayatil ukhra fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fa'tab wa ila rabbika farghab. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Tarbiyah rahimahullah. Alhamdulillah, kita marilah senantiasa mensyukuri atas limpahan nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang mulia ini, di tempat yang sungguh mulia ini, kita masih diberikan limpahan nikmat yang tiada taranya. Di antara nikmat yang paling sangat berharga adalah kita diberikan kesempatan kembali oleh Allah untuk bisa dibangunkan kembali, kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tentu ini anugerah yang tiada terkira. Di antara saudara-saudara kita, mungkin tetangga kita, sahabat karib kita, ada yang mungkin tidak diberikan nikmat yang sama seperti kita saat ini. Nah, karena itu kita selalu dituntutkan oleh Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa bersyukur. Karena dengan rasa bersyukurlah kita sebagai tanda bahwa kita sebagai hambanya ini hanya diberikan oleh Allah. Nah, karena itu marilah kita berupaya sekuat tenaga supaya rasa syukur kita ini tetap kita upayakan. Di antaranya adalah kita menjalani hidup ini dengan sungguh-sungguh. Kita merealisasikan rasa syukur itu dalam berbagai upaya kita untuk senantiasa istiqomah di jalan kebenaran dan kebaikan. Hadirin rahimahullah, saya coba akan menyampaikan tentang yang saat ini sedang menjadi perbincangan yang populer atau menjadi pembahasan yang menjadi topik di belahan negara manapun, dalam konteks pendidikan, dalam konteks peningkatan mutu kualitas SDM di berbagai macam negara, yakni tentang growth mindset. Saya menyampaikan kali ini growth mindset generasi unggul. Kenapa saya perlu sampaikan? Karena kita patut prihatin umat Islam yang memiliki sumber pegangan utama kita Al-Quran dan hadis itu sebenarnya menuntutkan kita menjadi generasi yang unggul, generasi yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Quran surat Al-Imran ayat 110, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas bahwa kita ini diciptakan oleh Allah itu
pemimpinnya umat. Bahkan di ayat yang lain, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Dan kita ini tidak main-main. Ketika kita dikasih amanah oleh Allah itu menjadi khalifatul fil ardh. Satu sisi kita ini adalah Abdullah, hamba Allah, tapi juga sebagai khalifatul fil ardh. Ketika Allah mengamanahkan kepada kita menjadi khalifatul fil ardh, berarti sebenarnya Allah sudah memberikan paket yang melekat dalam amanah yang kita emban ini, ya kemampuan. Dan semuanya sudah Allah berikan banyak, berbagai tuntunan, berbagai upaya agar kita ini betul-betul menjadi generasi unggul. Tapi kenapa umat Islam ini masih terjerabak dalam kondisi memprihatinkan? Padahal di beberapa abad yang silam kita ini pernah menjadi pemimpin peradaban dunia. Coba kalau kita lihat kilas balik ke belakang, peradaban umat Islam di abad pertengahan, ketika peradaban yang Allah berikan amanah di Cordoba, Andalusia, sebelumnya juga yang diupayakan melalui Baitul Hikmah yang menjadi pusat peradaban dunia kala itu dengan koleksi perpustakaan yang lengkap, ilmuwan. Bahkan ilmuwan kita itu tidak hanya yufaqihufiddin, tapi ilmuwan bidang-bidang pengetahuan sains. Siapa yang tidak kenal Ibnu Sina? Siapa yang tidak kenal dengan Al-Khawarizmi? Siapa yang tidak kenal dengan tokoh-tokoh yang sangat menginspirasi? Bahkan kontribusinya masih sampai saat ini menjadi kontributor terpenting dalam ilmu pengetahuan. Tapi kenapa umat Islam ini kemudian jatuh peradabannya, tidak menjadi keteladanan dalam hal keunggulan umat Islam? Padahal ajarannya sudah sangat jelas. Kita ini didorong menjadi generasi ulul albab, kita ini dikatakan kuntum khairu ummah. Nah, rupanya memang ada persoalan yang memang sangat mendasar. Nah, karena itu izinkan saya di kesempatan subuh yang tidak lama ini, saya akan menyampaikan pentingnya growth mindset itu menjadi salah satu cara kita untuk menggapai keunggulan peradaban. Dan insya Allah kelak umat Islam memang seharusnya menjadi pelopor, menjadi pionir, menjadi pusat peradaban dunia kembali seperti yang telah dituntunkan oleh Nabi Muhammad SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimahullah. Ternyata memang umat Islam kita ini seharusnya meyakini DNA-nya itu unggul. Bahkan Muhammad Iqbal sampai bikin buku The Reconstruction of Thoughts of Islam dalam bahasa Al-Hudi. Al-Hudi ini kalau dalam bahasa kita itu adalah insan kamil, manusia yang sempurna. Tidak hanya fisiknya saja, tapi juga potensinya, tapi juga bakatnya, tapi juga kecerdasannya. Bahkan sekarang kecerdasan tidak hanya sebatas kecerdasan secara IQ saja, tapi juga kecerdasan emosi, sosial, terus kemudian kecerdasan menghadapi berbagai macam tantangan, menghadapi berbagai macam hambatan, apa yang disebut dengan diversity inclusion. Bahkan yang sempat fenomenal di awal abad
kita ini kalau kita tahu betul Allah Subhanahu wa tadi ketika kita diangkat menjadi khalifatul fil ard, kita diberikan banyak segenap kemampuan yang menyertainya, insya Allah kita ini akan menjadi ummatan wasatan, menjadi umat yang selalu mendorong kemajuan, selalu mempelopori keunggulan dalam berbagai macam bidang. Nah, cuma memang problemnya banyak umat Islam itu akhirnya tidak pede, tidak merasa yakin kalau kita ini umat yang unggul. Maka dalam istilah mindset ini yang harus dibenahi. Dimulai dari mana? Dimulai dari mindset umat Islam. Apa itu mindset? Mindset itu kalau secara pemahaman sederhana, kumpulan keyakinan yang dimiliki oleh seseorang yang akan menentukan reaksi dan pemaknaan, yang akan menentukan respon dari pemahamannya selama ini. Wah, kayaknya kita tidak mungkin, umat Islam ini sudah ketinggalan. Umat Islam itu asik dengan problem hilafiahnya, tidak mau melompat lebih jauh. Padahal dunia pengetahuan begitu sangat pesat, ditambah dengan teknologi, ditambah dengan artificial intelligence saat ini. Apalagi pendidikan kita ini tertinggal jauh. Kita patut sedih loh Bapak Ibu, ketika di kegiatan perhelatan Olimpiade anak-anak kita itu ada anak-anak kita yang dari sekolah-sekolah bagus, insan cendekia misalnya, tapi mayoritas masih dikuasai oleh saudara kita yang lain. Nah, maka tidak ada cara lain, mindset ini harus dirubah. Kalau dalam konteks pemahaman kita, bukankah Nabi Muhammad SAW menyampaikan Allah akan memperturutkan prasangka hambanya. Kalau mindset kita ini penuh percaya diri, penuh keyakinan, optimisme, dan kalau kita ini memang betul-betul insan kamil, insya Allah kita akan meraih derajat keunggulan tersebut. Ya memang saat kita ini menjadi generasi unggul, dan Allah tidak pernah berhenti meyakinkan kita semua. Tadi saya sudah sebutkan firman Allah SWT dalam Quran surat Ali Imran ayat 139, wala tahinu wala tahzanu wa antum a'launa in kuntum mu'minin. Umat Islam, kaum orang-orang beriman, janganlah kamu takut, janganlah kamu khawatir, gundah gulana. Waktu melawan yang ketemu kamu itu sebenarnya bisa, kamu itu sebenarnya mampu kalau kamu betul-betul seorang mukmin yang sejati. Ditambah lagi dengan ayat yang sering kita dengar, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti disertai kemudahan. Bahasa yang digunakan itu kan ma'a. Ma'a itu ibaratnya itu kita berdiri di samping kanan, maka itu di samping kirinya itu ada yang menyertai kita. Itu artinya ketika kita dikasih ujian, cobaan, kondisi umat Islam yang saat ini mengalami keterbelakangan, itu sebenarnya Allah sudah kasih solusinya, sudah kasih jalan untuk bisa kita menghadapi berbagai macam tantangan, hambatan, dan rintangan. Maka tidak salah kemudian bagaimana Taurik bin Ziyad
ketika dia akan menaklukkan bumi Cordoba, Eropa kala itu, agar supaya pasukannya itu tidak gentar, karena dari segi jumlah, dari segi kapasitas kala itu sangat terbatas, tapi malah dibakar kapalnya. Para pasukannya, kenapa kau bakar Panglima? Kalau kau bakar berarti kita kan bisa pulang sengaja. Pikiran kita itu tidak ada pilihan, hanya satu pilihannya. Ya, kita nggak mungkin kembali karena kapal kita sudah dibakar, atau ya tinggal satu. Yuk kita harus maju dan kita harus berhasil, kita harus sukses. Dan apa yang terjadi kemudian? Allah berikan keberkahannya. Kita lihat bagaimana seorang Al-Fatih meruntuhkan benteng Konstantinopel yang kala itu sangat-sangat tidak mungkin dari segi infrastruktur, dari segi fisik, begitu sangat kokoh, gahar, rasanya tidak mungkin ditembus. Tapi dia meyakini, apalagi Nabi mengatakan suatu saat nanti akan lahir seorang khalifah terbaik, pasukan yang terbaik yang akan bisa meruntuhkan Konstantinopel. Dan dia ingin meyakini bahwa hadis Nabi itu ruji, sahih, dan ingin memastikan bahwa Al-Fatih inilah yang dimaksud oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia mempersiapkan dengan sangat matang. Taktik perang yang digunakannya pun brilian. Bayangkan kapal di lautan itu ditarik ke daratan. Itu kan hanya orang yang tanda kutip mungkin agak gila, bahkan gila mungkin. Kapal kok ditarik ke daratan. Kapalnya itu bukan kapal tongkang atau kapal sampan, tapi kapalnya enggak, ukurannya itu sangat besar. Tapi ternyata memang sampai itu berhasil. Bahkan seorang Al-Fatih ini sudah mempersiapkan kapasitas dirinya, kemampuan berpikirnya, kecerdasannya, bahkan ilmu agamanya pun sangat kuat. Nah, ini menandaskan bahwa memang Allah itu akan memberikan mandat keunggulan dia memang lancar, karena dia betul-betul yakin bahwa ajaran Islam itu memang menuntut untuk menjadi generasi unggul, tapi juga memang punya keyakinan yang tinggi. Itu yang disebut dengan growth mindset. Maka growth mindset itu dibangun oleh satu attitude, oleh sikap kita. Kedua, oleh perilaku kita. Yang ketiga, oleh habit, kebiasaan kita. Kita ini kan punya kebiasaan unggul ya Bapak Ibu. Satu, setiap 5 kali kita itu diserukan hayya 'alal falah, ayo bangkit, bangun, rebut kemenangan, rebut keunggulan. 5 kali. 2, kita ini early morning, bahkan bukan hanya subuh, tahajud pun kita diperintahkan. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nafilatan lak. Asa ayat asaka rabbuka maqama Mahmudah. Maqama mahmudah ini keunggulan tadi. Sehingga Allah angkat derajat keunggulan kita. Artinya kita ini sudah punya amunisi yang sangat available. Cuma kenapa kita ini tidak bisa unggul? Karena memang kita ada yang hilang. Growth mindset kita ini tidak bangun. Big mindset, sudahlah, dijalani saja hidup ini. Takdirnya memang begini. Takdir memang kita nggak bisa mengelak.
karena memang semua udah ada garisnya. Tapi kata Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi Fusihim. Takdir itu bisa dirubah, ketentuannya ya nggak bisa dirubah. Tapi kita mau milih menang kalah, unggul tidak unggul, berhasil tidak berhasil, itu kita yang diberikan keleluasaan untuk in asantum wa in asantum fa'abusikum falah. Baiknya untuk kita, tapi juga kalau kita pilih yang tidak baik, ya kembali untuk kita. Itu artinya memang kita ini diberikan oleh Allah upaya ikhtiar sampai titik darah penghabisan. Nah, yang berikutnya tentu karakter. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita pelajari Al-Fatih, Taurik Binti, ini memang karakternya luar biasa. Itu diberikan banyak karakter, keberanian yang tinggi, yang meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Andaikan kata orang lain itu impossible, itu imnya itu dihilangkan, im itu dihilangkan menjadi possible. Itulah prinsip-prinsip growth mindset. Nah, maka menurut pakar growth mindset, yakni Carol Dweck, itu ada faktor lain yang lebih penting daripada kecerdasan, yakni mindset. Sekarang banyak sudah para pakar IQ saja, kecerdasan intelijensi saja, itu tidak absolut, bisa naik, bisa ditingkatkan. Itu artinya kita ini ya memang harus meningkat dari waktu ke waktu. Bukankah Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, dan salah satu kategori khairun nas anfa'uhum linnas itu diantaranya apa? Hari ini lebih baik daripada hari yang kemarin. Itu kan sebenarnya menandaskan bahwa kita ini harus lebih baik dari waktu ke waktu, continuous progress improvement. Nah, ini menandaskan bahwa kecerdasan yang Allah berikan itu bisa kita kembangkan. Apalagi sekarang itu kecerdasan intelijensi itu tidak lebih dari 15-20%. Yang menentukan itu adalah kecerdasan kita menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, emosi, seperti itu. Contoh ya Bapak Ibu, ketika terjadi sebuah kebakaran, itu tanpa dugaan kita bisa melompat tembok yang kalau kita lakukan dengan alam sadar rasanya tidak mungkin, tapi ternyata bisa. Bapak Ibu sering merasakan kadang-kadang kayak begitu, seolah-olah kita ini nggak mungkin, ini last minute, tapi ternyata bisa. Nah, ini menandaskan bahwasanya sebenarnya alam bawah sadar ini kalau kita garap dengan serius, kita maksimalkan, insya Allah kita akan mendapat derajat mahmudah tadi. Yang berikutnya Bapak Ibu sekalian, cuma memang problemnya tadi kita ini sudah lama terstigmatisasi mindset kita itu big mindset. Apa itu big mindset? Bedanya dengan growth mindset. Orang-orang yang big mindset, yang otaknya itu kalau gambarnya di teori itu tergembok. Tapi kalau orang yang growth mindset itu otaknya itu ada pohonnya, tumbuh, bermekaran, terus berkembang. Otaknya itu selalu menyala. Kata anak-anak muda sekarang, menyala bangku. Itu menghadapi challenge atau tantangan, kesulitan, itu dihindari. Misalnya cari perkara, kalau ada yang mudah kenapa cari yang sulit? Padahal orang growth mindset itu, oh ini ya, oke, saya akan coba, karena ini adalah potensi saya untuk bahwa ini siapa tahu bisa meningkatkan kapasitas saya yang lebih baik. Memang gak enak, tapi bagi orang growth mindset, I love this adventure, welcome to the jungle. Kira-kira kalau dalam bahasa istilahnya begitu. Kedua, dalam menghadapi berbagai macam kesulitan atau rintangan, hambatan, obstacle,
bagi orang yang big mindset, ngapain cari kok jalan susah, yang enak-enak aja lah, masih banyak kemudahan yang bisa kita lakukan. Tapi bagi orang yang growth mindset, oke, saya akan hadapi ini sampai di titik penghabisan. Tidak ada apa, tawakal Allah. Yang penting saya ikhtiar tentang hasil, Gusti Allah yang akan menentukan. Dan selalu saja hasil itu tidak pernah berbohong dari usaha yang kita lakukan. Yang ketiga, orang yang big mindset itu kalau usaha itu dianggap buang-buang energi saja. Ngapain sih pemborosan, buang-buang waktu, pikiran, gitu aja kok repot katanya. Ya memang harus repot. Kita ingin mencapai di dunia wal akhirah itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar itu, ya memang butuh pengorbanan. Kita suruh zakat. Jihadnya itu juga bukan jihad diri dulu loh Bapak Ibu. Tapi apa? Wajahidu fisabilillahi bi amwalikum baru anfusikum. Amwal itu artinya apa? Bukan sebatas materi loh Bapak Ibu. Yang kita paling sangat cintai. Saya harus meninggalkan anak dan istri. Itu kan butuh pengorbanan. Tapi kita meyakini insya Allah siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong. Bahkan Allah akan kukuhkan kedudukan kita. Insya Allah siapa yang mempunyai agamanya Allah, Allah akan urusi segala apa yang kita miliki saat ini, anak, istri, keluarga, dan itu insya Allah keberkahannya sampai anak turunan kita yang akan datang. Nah, berikutnya orang-orang yang big mindset itu cenderung kalau mendapatkan kritikan, omongan untuk kok kamu lebih baik, wah itu reaksinya itu, wah ini orang gak suka sama saya, sentimen sama saya. Tapi sebaliknya kalau orang yang growth mindset, wah terima kasih ya, saya dikasih masukan untuk biar lebih baik dari waktu sebelumnya. Dan yang berikutnya, biasanya kalau melihat orang yang sukses itu dianggapnya, wah ini gak senang sama saya ini, dia pengen menjatuhkan saya ini. Pikiran itu negatif Bapak Ibu. Tapi kalau bagi orang growth mindset, wah bisa ya kayak gitu ya, oke, saya akan mencoba. Terima kasih, you are my inspiration. Ini bagi orang growth mindset, cara pandang seperti ini pasti beda dalam mengambil langkah, dalam mengambil sikap, dalam berprinsip, beliefnya itu punya konsekuensi logis. Nah, yang tidak kalah pentingnya Bapak Ibu sekalian, maka kita harus sadari bahwa everything is hard before it is. Memang awalnya itu segalanya itu berat, tapi bukankah sebenarnya berat itu diawali dari yang mudah? Itu artinya bahwa tadi fa'inna ma'al usri yusra. Kalau kita punya program seperti ini, umat Islam itu gak ada yang males. Umat Islam itu tidak ada yang pikirannya itu berkemunduran. Makanya di Muhammadiyah didorong berkemajuan. Kan ya memang kita ini adalah kutub umat. Bahkan kalau Bapak Ibu ketahui, Quran surat yang dibahas oleh Kiai Ahmad Dahlan itu bukan Al-Ma'un. Nomor 1 yang sering dibahas dengan para murid-muridnya itu adalah Al-Imran ayat 110. Yang kedua juga bukan Al-Ma'un, apa? Wal asri, Al-Asr. Karena itu etos untuk al-waktu as-sayyid. Waktu itu berharga. Maka jangan sia-siakan waktu yang hanya sesaat ini. Kita harus pastikan waktu yang singkat ini kita menjadi orang yang sukses di dunia wal akhirah. Karena kalau kita tidak sukses, kita rugi. Di dunia ini kan katanya sudah gurau,
pusat utama kita, di mana Allah mendorong umat Islam kita itu untuk sukses, untuk menjadi pemimpin di muka, di depan, bukan kaleng-kaleng. Maka Bapak Ibu sekalian, ayo kita dorong anak-anak kita agar mereka ketika menghadapi berbagai macam tantangan, jangan sampai anak-anak kita, saudara-saudara kita ini menjadi mentalitas pecundang, agar menjadi mentalitas Betawi. Maka jangan banyak dilarang anak kita itu kalau berekspresi, melakukan sebuah petualangan. Maka ini kadang-kadang kalau ada kegiatan kemah gitu ya, yang kemah itu bukan anaknya, orang tuanya. Biarin aja, dia biar merasakan bagaimana dia masak, mau sayurnya asin kek, biarin aja, lepas. Karena memang Nabi menuntutkan, makanya kan Nabi mengajarkan panah berkuda, ya kan? Itu bukannya sebatas panah berkuda secara fisik. Ya, berkuda itu kan penuh dengan keberanian. Apalagi kalau badannya gemuk itu ya khawatir nanti jangan-jangan yang jatuh kudanya ini. Panah itu kan butuh ketelitian, presisinya tepat. Itu kan tidak semuanya main asal melesat gitu saja. Ini maknanya bahwa memang kita harus merubah paradigma anak kita. Nggak mungkin, nggak bisa. Kita buat growth mindset. Oke, saya akan coba. Oh, ternyata saya bisa. Oh, ternyata tidak sesulit yang saya kira. Dan akhirnya saya berhasil. Nah, prinsip-prinsip ini harus menjadi spirit tauladan kita di lingkungan pendidikan, di rumah kita. Mari sadarkan anak-anak kita, generasi yang akan datang, karena mereka nanti yang kelak akan menjadi pemimpin berikutnya. Makanya kata Allah, tidaklah kamu khawatir meninggalkan generasi di belakangmu itu lemah. Lemah apa? Lemah keyakinannya, bukan hanya keyakinan beragama semata, lemah mentalitasnya, jadi pecundang. Maka kalau orang-orang dulu tuh kan, kalau anaknya mungkin berselisih dengan temannya, katakanlah satu kontak fisik, pulang kalah itu ya kembali kamu, kok jadi orang kalah. Tapi kalau kita sekarang dilaporin ke KPI, gurunya di penjara, ini kan sudah salah kaprah mentalitas kita ini. Wah, saya pernah anak-anak kemah itu pakai truk, tersinggung orang tua. Ini sekolah kayak gak punya uang saja, pakai truknya makan sama binatang hewan ternak katanya. Justru malah itu akan menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Oh begini ya rasanya naik truk ya, harus pegangan, goyang sana, goyang sini. Kemah gak boleh dijenguk sama orang tua. Oh itu orang tua, ya jangan lama-lama, malu-malunya aja, gak enak aku sama temanku. Kalau sekarang malah enggak, kalau bisa jenguk pagi, siang, malam itu ya jenguk. Itu kadang-kadang melemahkan mentalitas anak-anak kita yang tidak siap mampu untuk jadi petarung. Karena itu growth mindset itu akan diraih oleh mereka yang berani menghadapi kesulitan, tantangan, dan peran kita ini menentukan apakah growth mindset itu akan diraih oleh anak kita atau tidak. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah growth mindset ini harus menjadi upaya kita agar anak-anak kita mampu bersikap untuk gigih, sabar, tekun, tangguh. Makanya kan orang-orang mukmin itu yang sejati, hampir manusia-manusia hebat itu bukan di zona nyaman, dalam kesulitan, dalam sebuah kekurangan. Nabi-nabi kita kan diujinya kan luar biasa. Nabi Ayub dengan sakitnya,
Nabi Yusuf dengan ketampanannya menjadi fitnah, kemudian masih juga dibully, bahkan dijahati oleh saudaranya sendiri, tapi Allah memberikan selalu jalan yang lapang. Maka tidak salah kemudian Allah menegaskan wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa In in kuntum mu'minin. mu'minin. Insyaallah semoga kita termasuk generasi yang kuat, anak-anak cucu-cucu kita diberikan kekuatan oleh Allah menjadi orang-orang yang memiliki growth mindset, yang mampu tangguh, yang mampu tegar, dan bisa melawan, bisa menjadi pemenang, menjadi petarung terhadap berbagai macam kendala, tantangan, hambatan, rintangan, kesulitan. Karena dengan itulah nanti mereka akan menjadi pemenang yang sejati. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwa seorang pemenang itu dilahirkan karena memang dia menekuni apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Insyaallah kita berupaya keras dan semoga Allah memberikan selalu izinnya. Jangan lupa ketika kita menjadi orang-orang yang muflihun, jadi orang-orang yang pemenang, itu semuanya biiznillah. Hadza min fadli rabbi. Walaupun Allah itu sudah kasih bekal kepada kita, kita harus ingat bahwa apa yang diberikan Allah itu dari Allah. Insyaallah semoga dengan itu kita menjadi orang-orang yang menjadi muflihun dan dengan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan kepada kita. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. La ilaha illa anta inni kuntu minadh dhalimin. Aku qul hadza